kita mendengar baru kemarin ada keputusan DPR Undang-Undang Cipta Karya, Cilaka namanya, Cilaka. Itu jelas tidak seimbang, hanya menguntungkan satu kelompok, hanya menguntungkan konglomerat, kapitalis, investor, tapi menindas, menginjak kepentingan atau nasib para buruh, para petani, rakyat kecil. Halo sahabat Inspirasi News, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Said Agil Siraj menilai Undang-Undang Cipta Kerja hanya menguntungkan kaum para investor, sementara rakyat terus diinjak. Said Agil menyebut UU Cipta Kerja yang disahkan DPR dan pemerintah dalam rapat paripurna pada Senin 5 Oktober 2020 sangat tidak seimbang dan merugikan rakyat. Hanya menguntungkan konglomerat, kapitalis, dan investor, tapi menindas dan menginjak kepentingan atau nasib para buruh, petani, dan rakyat kecil, kata Said dalam sambutannya di pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia atau UNUSIA Jakarta secara virtual Rabu 7 Oktober 2020. Said menilai pemerintah sama sekali tidak membuat rakyat makin sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, tapi tidak pernah diimplementasikan bahwa kekayaan Indonesia ini untuk seluruh rakyat Indonesia. Apakah itu sudah diimplementasikan? Sama sekali tidak. Bahkan yang kaya semakin kaya dan yang miskin kian miskin, ucapnya. Ia kemudian mencontohkan salah satu pasal yang bermasalah ada di paragraf 12 pasal 65 ayat 1 yang berbunyi, pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam UU ini. Lalu pasal 65 ayat 2 UU Cipta Kerja yang berbunyi, ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal ini menurut Agil dan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama atau LP Ma'arif NU tidak bisa dibenarkan karena berpotensi mengkapitalisasi pendidikan. Kita harus melakukan judicial review, harus meminta ditinjau ulang, tapi dengan cara elegan bukan dengan anarkis. Kita harus bersuara demi warga NU, demi NU, dan demi moderasi dalam membangun masyarakat. Tidak boleh mengorbankan rakyat kecil, tegasnya. Diketahui DPR dan pemerintah mengesahkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Gedung DPR Senayan pada Senin 5 Oktober 2020. Keputusan ini disetujui oleh 7 dari 9 fraksi. Mereka yang setuju antara lain PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, dan P3. Sementara 2 fraksi yang menolak adalah Demokrat dan PKS. Proses pengesahan RUU Cipta Kerja diwarnai dengan perdebatan hingga menimbulkan ketegangan sampai fraksi Partai Demokrat walkout dari sidang paripurna. Pengesahan UU Cipta Kerja ini juga mengundang reaksi keras dengan gelombang demonstrasi dari masyarakat sipil seperti mahasiswa, masyarakat adat, kelas pekerja, para guru, hingga tokoh agama. Kita harus punya sikap yang tegas dalam hal ini. Mari kita cari jalan keluar yang elegan, yang seimbang. Tawassut, kepentingan konglomerat ya harus kita jamin keselamatannya, kepentingannya, tapi buruh dan rakyat kecil pun harus kita jamin. Yang menyangkut pertanahan, yang menyangkut kedaulatan pangan, yang menyangkut pendidikan. Pendidikan dianggap lembaga, pendidikan dianggap kayak perusahaan, seperti perusahaan. Ini tidak benar. Kita harus melakukan review, harus melakukan minta ditinjau ulang, tapi dengan cara elegan, dengan cara anarkis tidak. Dengan cara elegan, kita harus bersuara demi warga NU, demi NU, demi wasatiyah, al-istimaiyah, moderasi dalam membangun masyarakat yang moderat. Tidak boleh mengorbankan rakyat kecil.